Baiklah, Bapak Ibu semuanya, Sotihontu, Namo Buddhaya. Nama Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Satu minggu terasa begitu cepat berlalu ya, dan malam ini kita sudah sampai lagi di kelas kita pertemuan kita yang ke-46, part yang ke-10 dari bab 2 kita Cetasika ya. Narasumber kita, Romo Ruby sudah hadir bersama dengan kita semua. Dan tentu saja sebagai bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Dhamma, kita akan membuka kelas kita malam ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Karena malam ini Bu Lucy berhalangan, ada kegiatan lain, maka saya dan Kosuisen ya malam ini yang berdua yang akan mendampingi Romo ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyegarkan kembali ingatan kita ya tentang pembahasan minggu lalu, saya akan sedikit mengulang pokok-pokok pentingnya ya, pokok-pokok utamanya. Yang pertama kita kemarin minggu lalu membahas tentang docatuka atau dosa catuka 4 ya. Isinya apa saja yaitu dosa, isa, macaria dan kukuca gitu ya. Dosa adalah kebencian dan karakteristiknya adalah ganas atau kasar, fungsinya menyebar, membakar kesadaran diri, manifestasinya menyerang atau menyakiti dan sumber terdekatnya adalah landasan kemunculan kebencian. Ibaratnya ya seperti seekor ular. Begitu kita melihat ular, maka kita pasti akan segera memukul ya dengan benda apapun lah yang ada untuk mengusir atau mematikan ular tersebut. Kemudian juga bisa diibaratkan seperti api yang membakar hutan, nggak ada kenyangnya gitu ya. Sebelum bahan bakarnya habis, maka dia akan terus menyala dan semakin besar ya. Kita juga sudah diingatkan oleh Romo tentang 9 sebab kemunculan kebencian gitu ya. 3 dari masa lampau, 3 masa kini, dan 3 yang akan datang ya. Dia telah menyakiti saya, dia sedang menyakiti saya, dia akan menyakiti saya, gitu yang 3 ya. Lalu dia telah menyakiti sahabat saya, dia sedang menyakiti sahabat saya, dia akan menyakiti sahabat saya. Dan yang ketiga terakhir adalah dia telah membantu orang yang membenci saya atau orang yang saya benci, dia akan membantu yang saya benci dan dia sedang membantu yang saya benci. Gitu ya. Jadi ada 9 kemunculan dari kebencian. Lalu yang kedua dari dosa catuka adalah isa. Isa itu adalah iri hati. Ya, karakteristiknya adalah iri hati atas keberhasilan orang lain. Fungsinya tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Manifestasinya membuang muka, sebab terdekatnya kesuksesan orang lain ya. Nah, iri hati ini bisa membuat kondisi batin seseorang ini gelap gulita, suram, muram, sinis, dan ingin menghancurkan orang lain. Yang ketiga dari dosa catuka adalah macaria atau kekikiran atau pelit gitu ya. Karakteristiknya menyembunyikan kesuksesan diri sendiri ya atau masing-masing ya. Fungsinya sifatnya tidak tahan untuk berbagi kepemilikan dan manifestasinya adalah ketakutan untuk berbagi, menyeringai gitu ya. Ogah gitu. Lalu sebab terdekatnya adalah kesuksesan yang sudah dimilikinya gitu ya. Kekikiran termasuk ke dalam kebencian, bukan ke dalam keserakahan ya. Kekikiran ini diliputi oleh domanasa wedana atau perasaan tidak senang gitu ya. Dan ibaratnya itu seperti kalau seseorang mau membagi makanan di sendok gitu ya, tapi sendoknya dimiringkan supaya dapatnya cuma sedikit gitu ya. Berbagi sih berbagi, tapi sesedikit mungkin gitu ya. Maksudnya ke sana ya Romo ya, saking pelitnya.
Baik, dan yang terakhir yang keempat adalah kukuca ya. Kukuca ini adalah keraguan-raguan, penyesalan atau kekhawatiran. Diambil dari kata kukata yang artinya keadaan hati yang disebut penyesalan ya. Penyesalan ini ada dua. Yang pertama menyesal karena kebaikan yang belum dilakukan, dan yang kedua adalah keburukan yang sudah dilakukan gitu ya. Karakteristiknya penyesalan di belakang hari, fungsinya meratapi perbuatan yang telah dilakukan atau tidak dilakukan di masa lalu, manifestasinya rasa sesal, sebab terdekatnya perbuatan yang telah atau tidak dilakukan, gitu ya. Jadi dosa, Isa, Macaria, dan Kukuca munculnya tidak bisa bersamaan. Mereka akan datangnya saling bergantian, gitu seperti itu ya. Jadi itu yang sudah kita bahas di pembahasan minggu lalu. Dosa Catuka sudah selesai, kita akan ke bagian berikutnya dari aku salah cetasika 14 ya. Jadi dengan berakhirnya dosa Catuka berarti kita sudah menyelesaikan 11. Ya, sisa 3 lagi ya dari aku salah cita 14 ini. Baik Bapak Ibu, seperti biasa saya hanya ingin mengingatkan tentang tata tertib ya. Jadi diharapkan speaker di mute supaya Romo tetap lancar menjelaskan tanpa gangguan. Kemudian, karena ini adalah pembabaran dhamma, maka tentu saja kita sangat menghormati ya pembabaran dhamma yang sedang berlangsung dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Dan kemudian tentang sesi tanya jawab, seperti biasa, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah Romo selesai membabarkan dhamma, bisa dengan raise hand atau bisa dengan menulis pertanyaan di kolom chat, gitu ya. Kita semua sudah siap untuk belajar, bukan? Mari kita undang Romo untuk segera memulai kelas kita. Silakan Romo, kami siap untuk mendengarkan dan belajar. Baik, terima kasih Jaya Soda. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sekehotu, Namo Buddhaya. Budaya. Senang sekali ya, senang sekali Wesak sebentar lagi dan kita di apa? Tinggal beberapa hari lagi Wesak, 1 minggu lagi ya kalau tidak salah ya. 1 minggu lagi kita ke Wesak, tapi kita masih apa ya, masih belajar Dhamma yang lain pada SPD sebulan pendalaman Dhamma begitu. Kita juga tetap SPD ya. Senang sekali ini tetap berlangsung co-session, terima Modana co-session ya. Eh, saya ingin mendedikasikan kebaikan kita hari ini untuk diri kita masing-masing supaya kita bisa segera menghancurkan loba dosa dan moha supaya seluruh penderitaan ini tidak lagi mencengkeram kehidupan kita ya walaupun mungkin kita belum memiliki parami yang cukup tetapi mudah-mudahan di tanah tekad kita ini di masa mendatang bisa terwujud sadu gitu ya. Roma Ramani dan Bapak Ibu, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yasoda bahwa hari ini kita akan melanjutkan di Aku Salah Cetasika 14. Penting sekali kita mengetahui Aku Salah Cetasika 14 ini karena dia yang bersekutu dengan cita. Ya, pokoknya ini kayak perang Amerika Cina gitu ya. Kalau Amerika kan kalau perang kan bersekutu, kalau Cina nggak bersekutu gitu ya. Nah, cita dan cetasika ini bersekutu. Hmm. Dia selalu bersekutu dan selalu muncul bersamaan dengan cita bersama dengan cetasika. Karena itulah kenapa kita penting memahami tentang apa itu cita, apa itu cetasika, terutama yang warna merah yang aku salah. Kenapa? Karena ini biang kerok loh ya. Hari ini kita berada dalam lingkaran samsara yang tidak pernah berhenti dan sangat melelahkan kan? Coba kita renungin ya, hidup kita ini 24 jam terasa singkat loh ya. Bagi kita yang maaf ya, yang ada rutinitas kita yang sudah kita lakukan berulang-ulang. Sekarang kita ada yang berusia 50, 40, 60. Coba bayangkan kita belajar Dhamma. Mungkin 1 bulan, 1 minggu hanya 1 2 kali. Itu pun hanya beberapa jam. Tapi seluruhnya waktu kita convert dengan
dengan uang, dengan materi, dengan pekerjaan kan. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika sesuatu berkurang, ketika sesuatu itu nggak sesuai dengan target dan harapan kita mengeluh, kita ke stres, kita kecewa, kita punya masalah. Padahal sesungguhnya semua hanyalah fata morgana saja ya. Kehidupan yang kita kejar ini kan kehidupan yang semuanya delusi kan, ya. Kita mengejar sesuatu yang delusi, kekayaan, sesuatu yang delusi, uang yang banyak, sesuatu yang delusi. Sehingga ketika batin kita selalu tergoncang, batin kita selalu mengalami apa yang namanya mengalami eh, atau diseliputi lah ya, diseliputi oleh yang namanya delusi, kebodohan batin, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat kehidupan ini dengan apa adanya gitu ya. Pokoknya saya inginnya gitu. Padahal kenyataannya kan beda. Kenyataan dan keinginan yang berbeda itulah ada gap, dan gap itu membuat kita akhirnya stres. Stres membuat kita gampang sakit dan akhirnya kematian akan menghampiri kita lebih cepat dari biasanya. Itulah maka kita dedikasikan kebaikan kita hari ini untuk diri kita. Semoga pengetahuan damai yang kita dapat hari ini bisa membantu kita memupuk parami yang cukup supaya di masa mendatang kita dapat menghancurkan seluruh kekotoran batin kita, gitu ya. Ya, Roma Ramani dan Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Senang sekali kita sedang belajar cetasika ya, cetasika 14 gitu ya. Cetasika 14 itu eh, kita sudah bahas lumayan panjang ya. Ada 4 merah, begitu ya. Ada 3 merah, ada 4 merah, lalu ada 2 merah yang kita akan bahas dan 1 merah. Satu. Ingat ya, ini kelompoknya tidak dikategorikan sebagai loba dosa moha. Ini kan moha, kategori moha, gitu ya. Ini kategori loba, ini adalah kategori dosa. Yang ini karena dia bisa mempengaruhi kebaikan yang kita lakukan kalau cetasika yang muncul ya. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah pernah bahas apa itu moha, apa itu ahirika, apa itu anotapa, apa itu kukuca, gitu ya. Kita sudah pernah membahas apa itu loba, apa itu diti, apa itu mana. Hmm. Itu bukan kukuca mungkin, Boleh. udah Baca. cak. Ya, sorry, Ya. sorry. Udah aja ya. Lalu kita bicara ini ada dosa, ada isa, ada macaria, ada kukuca. Ingat yang kemarin kita belajar ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah cetasika yang selalu bersekutu dengan cita aku salah gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ternyata ada 3 karakteristik. Ternyata yang namanya malas itu bukan tubuh loh. Selama ini kan kita bicara malas kan kayaknya secara fisik kita ya. Karena kelelahan, karena kecapean, nah malas lah. Padahal ternyata malas itu adalah batin gitu. Karena tubuh ini kan tidak mengenal. Tidak memiliki apa kalimatnya, tidak mengenal kesadaran kan. Dia hanya kumpulan dari 4 mahabuta saja. Jadi ini yang nanti yang berikutnya kita membahas. Ini pakai hitam saya biar jadi ini adalah tina, mida, dan wicikica. Ya. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah tina mida, tina, kita bicara mida. Kenapa saya harus membahas 2 ini? Karena sebenarnya dia munculnya bersama nih, ya. Tina sehingga tidak sendiri, tina mida itu munculnya bersama. Dan kalau kita berbicara tentang tina mida, ini ada kelompok. Kalau tadi teman-teman belajar cetasika ya, ini namanya tiduka. Kelompok ini namanya tiduka. T-nya 2 ya, tiduka. Maksudnya adalah tiduka itu apa ya kalimatnya ya? Ya, 2 penderitaan mungkin begitu ya.
lebih tepatnya. Nah, teman-teman, eh, kita bicara tina dan nida. Ini dua hal yang selalu berkaitan. Apa itu tina? Tina adalah kemalasan. Ya, ini kemalasan. Apa itu mida? Mida lebih senang dikatakan ngantuk, kantuk, kan, kantuk atau ngantuk gitu ya. Nah, awalnya kan mungkin baca pakai bahasa Indonesia kan bukan ngantuk tapi kantuk gitu ya, ngantuk gitu maksudnya ya. KKB apa KBBI ya. Kita lihat nih karakteristik daripada masing-masing apa itu dinamida. Karakteristik ada fungsinya, ada manifestasinya, ada sebab terdekatnya. Nah, teman-teman, nanti batin kita ini, jadi ingat ya sekali lagi, yang namanya lamban dan ngantuk gitu ya, malas dan ngantuk itu bukan tubuh, itu batin. Karena kita sedang berbicara cetasika, ya, artinya faktor-faktor batin. Jadi selama ini kita punya pandangan salah, kalau yang namanya ngantuk, tubuh sedang kecapean ya, aduh ngantuk banget nih. Kenapa? Karena tubuh sedang lelah. Padahal yang ngantuk itu apa? Batin ya. Terus kita malas melakukan sesuatu. Rasanya lenturnya kita kurang. Nanti kita bicara di dalam rupa 28 tubuh kita itu ada yang mengalami kelenturan. Apa ya? Kalimatnya nanti kalau kita di Abhidhamma nih teman-teman ya, di rupa kita lihat nih tubuh itu punya punya ciri ya, punya ciri dia. Ini saya keluarin dulu. Tubuh itu teman-teman ya, materi kita nih, tubuh kita ini ada sifatnya, ini dia. Tubuh kita punya tiga sifat ya. Ada yang namanya lahuta. Lahuta. Terbaca ya lahuta. Lahuta. Ringan. Lahuta. Ringan. Lalu yang kedua ada yang namanya muduta. Muduta itu menurut. Tubuh itu kan kalau semakin, jadi orang tuh kalau kalau ringan, menurut itu semua latihan. Tubuh itu latihan ya. Muduta itu menurut. Lentur gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah kamatana. Apa? Kamanata. Kamata. Kama, kamanta. Kamanata. Kamanata adalah eh, apa? Menyesuaikan. Jadi kalau tubuh sedang kedinginan, dia bisa menyesuaikan. Tiba-tiba kita tidur kedinginan, tiba-tiba kita merengkel gitu ya. Karena kita bisa bisa seperti itu. Lalu yang berikutnya, karena dia tubuh ini yang tiga ini ya, itu baik itu kaya winyati maupun waci winyati. Kaya winyati adalah materi syarat, ini begini tangannya. Kalau waci winyati adalah eh, ucapan, isyarat ucapan misalnya, gitu, itu namanya waci winyati ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, seluruh tubuh itu punya apa tadi? Ayo masih ingat, ingat yang pertama apa? Tubuh itu apa? Lahuta. Lahuta, Kita bicara ya. ringan. Ya. Ringan. Yang kedua adalah muduta. Apa? Mudota, menurut atau lentur. Menurut. Terus yang ketiga adalah kama Tak, kamanata. kamanata ya. Jadi itu disadari dulu karena nanti teman-teman bayangkan kalau kita tubuh itu kan ketika sedang ngantuk matanya kan kayaknya kayaknya merem aja, maunya merem ya. Nah, artinya karena tubuh itu mengalami tadi tiga elemen tadi ya, lahuta, muduta dan kamanata. Dia bisa menyesuaikan, bisa ketika batinnya sedang ngantuk, tubuh bisa ikut menyesuaikan ngantuk, gitu ya. Makanya kenapa teman-teman ketika kita meditasi, kita sering mengalami itu kan ngantuk, ya terus males itu karena batinnya sedang tiduka, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat materi kita yang berikut. Jadi
Wah, kok nggak ada ya kok positionnya? Hilang dia ternyata ya. Hmm, nggak ada nih. Oke, kita ulang aja saja ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sedang berbicara tiga elemen sisanya ya. Ini adalah disebut sebagai Hidup. tiduka, gitu ya. Tidukanya adalah tina dan mida. Mida. Nah, kita lihat ya. Ini adalah tina, ini adalah mida. Nah, bicara tina adalah kemalasan. Kemalasan. Kalau si mida adalah kantuk atau ngantuk ya. Kantuk. Nah, kita lihat karakteristiknya nih teman-teman ya. Apa itu karakteristik, apa itu fungsi, apa itu manifestasi, apa itu sebab terdekat. Kalau kita berbicara tentang kemalasan, dia tidak ada usaha batinnya. Makanya nanti dicita jadi apa? Sasang karikan ya. Jadi karakteristik dari kemalasan itu apa? Tidak adanya usaha. Tidak adanya usaha. Kalau kita misalnya menyuruh sesuatu gitu ya, karena sedang batin sedang mengalami kemalasan atau tina. Fungsi ngapain? Menghilangkan energi. Menghilangkan energi. Manifestasinya bagaimana? Hanyut atau tenggelamnya. Hanyut atau tenggelam. Tenggelam apa? Dhamma yang muncul bersamanya. Dhamma yang muncul bersamanya. Kalau sebab terdekatnya adalah perhatian yang tidak bijaksana. Perhatian yang tidak bijaksana. Ya, terhadap ketidakpuasan. Terhadap ketidakpuasan. Begitu, atau dan kemalasan. Lalu bagaimana dengan ngantuk nih tinamida? Kita lihat karakteristiknya ya. Karakteristik, fungsi, nanti baru saya jelaskan. Manifestasi dan sebab terdekat. Karena dia kan bersamaan munculnya, dia tiduka. Kalau ngantuk, keadaan yang tidak lentur. Nih, tadi udah ingat ya. Keadaan yang tidak lentur. Jadi lentur apa ya? Kama, kamana, kamanata. Ya. Fungsinya apa? Menutup pintu kesadaran. Menutup pintu kesadaran. Gitu ya. Nanti manifestasinya bagaimana? Lamban. Ya, lamban ya. Kenapa lamban atau ngantuk? Ngantuk dan bahkan dan tidur. Tuh, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mendengarkan dhamma tidur bukan ceramahnya jelek ya, tapi kita ikuti tinamida gitu ya. Untuk Saya ya, ngantuk, dinamida. ya saya ngantuk karena penceramahnya bosen datar bukan nggak kita kan sambil kan nyalain Dharma Duta atau bantainya kan gitu. Nah, sebab terdekatnya adalah perhatian yang tidak bijaksana sama nih ya terhadap dhamma-dhamma ke atas tapi tidak ada ketidakpuasan kerja jadi sama nih. Sebab terdekatnya idem dengan apa? Dengan tina ya sama ya dia ya. Nah teman-teman sekarang kita bahas. Sekarang kita bahas.
faktor mental yang namanya kemalasan adalah batin yang kaku. Kalau malas berarti dia kaku nih. Ya, betul nggak? Kaku itu apa ya? Tadi udah kaku, terus lamban. Sama nih, hampir sama kan? Ya, hampir sama ya. Udah lamban, terus apa lagi? Tidak sigap, tidak sigap. Nggak gercep gitu kali ya orang sekarang ya. Sedangkan faktor batin yang ngantuk itu eh, apa ya? Kedua faktor mentalis munculnya bersamaan pokoknya, hampir sama lah ya. Jadi yang namanya tina dan mida itu kalau dia tinanya muncul pasti mida muncul nggak? Muncul. Karena menurut Abhidhamma tina mida itu munculnya bersamaan ya dan memiliki memiliki ciri yang sama. Ciri yang sama apa? Lambat. Orang sekarang bilang lelet gitu ya. Ya, lelet itu artinya lambat. Itu namanya tinamida. Jadi teman-teman ingat ya, karena dia tinamida ini punya dua faktor yang selalu muncul bersamaan, pokoknya dia adalah eh, selalu lamban. Kenapa dia bisa lamban, teman-teman sekalian? Karena ada panca niwarana. Apa itu panca niwarana? Panca niwarana apa nih? Dikenal sebagai di panca niwarana apa? Lima rintangan batin ya, Romo. Iya, karena alasannya adalah karena yang namanya tinamida merupakan Bagian dari rintangan batin. rintangan batin dari yang namanya salah satu dari panca Warna warna. niwarana. Gitu ya. Jadi teman-teman semua eh, keduanya tapi keduanya ya sama-sama mempunyai faktor mental yang berlawanan sebenarnya. Ya, berlawanan dengan apa? Dengan witaka dan ini apa nih? Tina berlawanan dengan apa? Semangat ya, wirya. Berlawanan dengan wirya. Ini Tina apa Wirya? Kalau ngantuk apa? Iya, ngantuk dengan semangat berlawanannya ya, Romo. Ya ini semua semua dua-duanya ilmunya di tangan batin Pancawara dan dia semua pun bertentangan Tina dan Mida bertentangan dengan apa? Dengan apa? Kalau kita ada dengan lima faktor eh, jana, witaka, wicara, piti, suka dan Bicara tegan. supaya Wi, kegata ya. wi, witaka. Iya. Apa itu witaka teman-teman sekalian? Hmm? Penempelan awal ya, Romo. Penempelan awal. Kalau dia penempelan awal, berarti kalau selama ini kita meditasi, nggak menghantarkan ke napas pikiran kita, karena musuh kita apa? Dinamida. Dinamida, iya. Makanya kenapa pada saat kita meditasi menurut Kaya Nupasana, di dalam Satipatthana Sutta apa bilangnya? Tarik napas panjang, hembuskan napas panjang, gitu kan? Itu. Ya. Jadi kita memaksakan napas tarik napas panjang, keluar napas panjang. Dan ada metode-metode lagi supaya gampang witakanya nggak males memperhatikan kembang kempis perut kan. Gitu loh. Kan kalau memperhatikan napas di hidung kan susah nih. Tapi kalau di perut kan gampang, ya kan? Dan biasanya orang, kenapa sih posisi meditasi itu? Karena meditasi itu pasti kalau kita tidak akan witakanya muncul karena kita selama ini lidahnya nggak kita tekan sedikit. Jadi kalau kita meditasi sebaiknya lidah kita naik ke langit-langit, nggak ditekan sedikit. Nggak usah keras-keras. Kita bukan bukan seorang calon Buddha seperti Buddha Gotama, seperti Pertapa Gotama ya. Jadi kalau kita kenapa supaya bisa mulai konsentrasi, lidah kita tekan langit-langit ke atas. Ada sebagian orang ketika meditasi seperti itu dia keluar acah gitu ya, nggak apa-apa karena belum terlatih. Jadi kalau kita tekan lidah kita terlalu keras juga jangan, karena itu yang membuat kita supaya katanya jangan sampai mudah konsentrasi, supaya witakanya muncul. Kalau witakanya muncul maka dinamidanya tidak muncul. Begitu teman-teman sekalian ya. Malas dan ngantuk harus dipahami sebagai keadaan batin yang sakit nih ya. Jadi kalau kita sedang malas sama ngantuk, batin kita sedang apa? Sedang sakit tuh ternyata ya. Sakit, Romo. Karena dia apa? Karena dia apa? Tiduka ya. Duka.
Coba nih, kalau pada saat kita meditasi nih teman-teman. Nih, kalau kita meditasi, nih, kita meditasi ini leher dikit nih. Ya, gitu ya. Pada saat kita malas dan ngantuk, muncul kesadaran tidak mampu membuat postur tubuh kita tegak, tegak nggak? Bisa tegak nggak? Lehernya kelihatan nih. Kalau ngantuk lehernya gimana? Miring apa tegak? Waduh, lulus Nunduk, semua. nunduk. Ini leher kita nih Lulus. kalau kita ngantuk, kalau kita ngantuk, berarti begini kan? Iya, Lehernya lemes mampu nggak? lehernya. Lehernya mampu nggak menopang kepala? Nggak bisa, iya. Tubuh tidak aktif dan lesu, betul nggak? Iya. Seolah-olah menggelantung seekor kelelawar. Jadi mesti ingat nih. Jadi apa nih contohnya? Kalau kita ngatuk, kata Sang Buddha, seperti seolah-olah tubuh apa ya tubuh tidak aktif atau tubuh lesu dan seperti kelelawar yang bergantung di pohon. Kita bukan bicara zaman dulu ya waktu waktu pilkada, pilpres ya, apa namanya, kampret sama apa? Kelelawar kan kampret kan? Cebong. Ya, iya kan? Jadi teman-teman seperti kelelawar yang bergantung di pohon, bergantung di pohon. Jadi kalau kita leher kitanya sudah nggak tegak, berarti witakanya ada nggak? Ya, witakanya nggak ada. Jadi kenapa kelihatan kan kalau kita ngantuk kan leher kita langsung kepala kitanya kan nggak bisa nopang. Leher kita nggak bisa kita nopang kepala kita ya. Tuh itu musuhnya. Kenapa kalau udah begitu berarti witaka nggak akan hadir. Penempelan awal kepada satu objek tidak mungkin bisa muncul. Ya, teman-teman ya. Teman-teman kata buku Abhidhamma dikatakan kalau kemalasan itu seperti diibaratkan ya, kualitas tubuh kita sedang padat, ya, tapi tidak mengembang. Contohnya seperti apa kata dia? Yang kedua, diibaratkan seperti gumpalan mentega. Tuh, kalau lihat gumpalan mentega, apa yang terjadi? Tubuh menjadi malas dan kaku, tidak sigap. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi inilah yang luar biasa buat kita bahwa ternyata Cinamida itu adalah faktor kualitas batin yang tidak baik dan dia akan menghambat kita. Kalau kita ngantuk, kita bisa meditasi dengan gampang nggak? Nggak bisa kan? Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ngantuk ini tadi ada keadaan batin yang tidak yang tidak lentur, ya kan begitu teman-teman ya. Nah, kalau kita berbicara tentang dinamida tadi, kalau menurut buku Abhidhamma juga dikatakan yang namanya mida itu ya teman-teman adalah faktor mental yang apa ya yang menutup atau membungkus mental, nama kanda. Dia diibaratkan seperti contohnya sekarang contoh ini ya. Contohnya adalah seperti apa ya? Eh, Anda pernah lihat awan yang menutupi angkasa sehingga membuat pokoknya awan yang nutupi angkasa jadi kita tidak bisa melihat awan jadi biru lagi gitu ya. Jadi awan yang menutupi angkasa. Menutupi angkasa. Tuh, begitu teman-teman ya. Sekarang teman-teman kalau kita ngantuk, mata kita tertutup atau terbuka? Tutup Tutup. Romo. Berat banget. Kalau kita ngantuk banget, susah nggak kita bukain apa bola apa kelopak mata kita? Nggak bisa. Ya Romo ya. Ya, Lengket bahkan sekali. bahkan buat kalau kita pernah nggak kita belajar di agama Buddha bilang begini nih, Sang Buddha bilang begini. Kalau kita meditasi atau kita sedang nyopir ngantuk, apa yang dilakukan? Stok kuping ya. Suta, Suta bilangnya gini.
Ada 4 hal tuh kalau kita lagi nyupir ngantuk atau meditasi ngantuk. Oh, meditasi jalan, Romo. Ya, meditasi jalan. Tapi kalau kita lagi sedang nyupir, ngantuk ini. Ada Cuci 4 muka, langkah sebenarnya. Empat cuci muka langkah. dulu kan. Langkah yang Kalau sampai pertama, katakan juga tidur. ya langkah pertama cuci muka. Begitu ya, cuci muka. Terus langkah yang kedua kata Sang Buddha gini nih, kucek-kucek tangannya. Kan panas nih, panas terus ke mata. Gitu, kalau duduk meditasi. Terus kalau masih ngantuk juga nih kupingnya ditarik-tarik. Ya, karena supaya oksigennya masuk. Kalau masih ngantuk juga kata Sang Buddha tidur. Iya, tidur. Itu obatnya ya Romo. Iya. Karena usia. Sayangnya kita mah langsung tidur Romo. Tapi buat para biku, kenapa tadi kalau para biku ketika ngantuk itu susah dilakukan ya harus jangka mana jalan kaki. Ada mahasiswa saya kebetulan beberapa mahasiswa beliau mantan biku, doktor ya sekarang. Dia menyusun skripsi judulnya karena banyak sekali biku-biku kita yang kena penyakit, ya mengalami penyakit diabetes dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena tadi ketika habis makan ya jarang yang cakamana ya, mereka rata-rata jarang jalan kaki. Ya, para Buddha mengajarkan kalau habis makan harus jalan kaki. Begitu. Apalagi jam-jam ngantuk ya namanya apa sih? Mabok nasi. Ya, mabok nasi. Jadi nasi itu bisa mabok. Semakin banyak nasi kan semakin glukosanya makin bagus, semakin banyak sehingga gula yang banyak ke tubuh kita kan membuat kita ngantuk ya. Seperti itu. Lanjut. Jadi mudah-mudahan kita sekarang sudah bisa paham yang namanya ngantuk itu adalah bukan tubuh sedang mengalami apa? Sedang ya begitu ya, tubuh sedang tidak sehat, tidak tidak sedang tidak baik gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, keadaan batin yang dua ini nih kata 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 saya kan ini kan seperti awan menutupi itu ya. Ya, ini seperti kalau kita bicara ini teman-teman sekalian, ini diibaratkan kalau kata Sang Buddha seperti bulu angsa yang didekati ke api. Bulu angsa yang didekati api. Kalau bulu angsa didekati api, gimana tuh? Bulu angsa jadi layu nggak? Jadi Oh, mengkerat, sebenarnya Romo jadi mengkerat nggak? mengkerut ya. Iya, layu dan mengkeret itu akhirnya membuat seorang jadi jatuh tertidur. Gitu teman-teman sekalian ya. Maka dari itu apa namanya? Itu musuh kita ya, musuh ternyata ngantuk dan malas itu ngantuk membuat kita. Tapi ada orang mengatakan penelitian mengatakan kenapa Sang Buddha hanya ini saya pernah membaca artikel. Kenapa usia Sang Buddha hanya 80 tahun sementara Buddha-Buddha yang lain katanya di atas puluhan ribu tahun ya. Ilmu kedokteran mengatakan katanya karena Sang Buddha tidurnya sedikit, cuma 1 jam atau 2 jam, ya, sehingga detoks tubuhnya nggak dapat. Padahal kalau kita bicara ini apakah benar dengan ilmu kedokteran? Dari ilmu kedokteran bicara begitu. Enggak bener Om. Nggak benar ya? Hah? Katanya orang kalau tidurnya jam 9 buat ngobatin apa, jam 10 buat ngobatin apa begitu. Oh Semakin itu betul Romo kalau buat kita. kenapa? Kalau buat kita itu bener Romo. Kalau Buddha kan based on Ayu Kappa Romo. Iya, ini kan cerita dari Barat. Ya. Cerita orang-orang Barat kan mengada-ngada saja kan. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara kemalasan nih, ya, dan ngantuk atau tinamida nih,
Ingat tidak muncul bersamaan ya. Biasanya munculnya sebelum dan bahkan sesudah bangun tidur. Itu, ini kata Sang Buddha nih. Tinamida itu munculnya biasanya ya, biasanya muncul sebelum dan sesudah sesudah bangun tidur. Pada manusia manusia yang putu jana. Betul nggak teman-teman? Yang putu jana. Yang putu jana teman-teman kan? Nggak pakai H ya. Yang putu jana. Biasanya kan gitu kan, habis bangun tidur, ya kan kalau dimas-masin tambah ngantuk nggak? Kalau kita tidur bangun nih, tapi kita males-malesin goler-goleran dulu, 11 lagi tambah ngantuk nggak teman-teman? Iya, bisa ketiduran lagi, Romo. Ya. Kalau yang seka bagaimana? Seka Pugala nih. Belum Gimana kalau pernah jadi sakapugala, Romo. ya sama ya. Pengalamannya baru jadi putu jana aja, Romo. Bagi Seka Pugala, Tinamida tetap jadi rintangan batin. Ya. Siapa itu Seka Pugala? Sotapati, Anagami, Sotapati, Maga, dan Pala. Harus Sagadagami. begitu dong, jangan Sotapati, sekali nggak bisa. Maga Pala sebetulnya Sakadagami, Maga, dan Pala. Anagami, Maga, dan Pala. Ini mending seorang Sekapugala saja masih perlu berlatih. Masih perlu berlatih. Kenapa? Karena ini Tinamida merupakan rintangan. Ya, rintangan batin. Tuh bayangin. Tinamida merupakan rintangan batin. Kalau Tinamida bisa dicabut, baru jadi arahat. Begitu. Arahata ya. Pokoknya Tinamida tidak ada di kualitas batin seorang arahat. Jadi kalau Kohendra malas malas sama ngantuk meditasi wajar karena kita masih Putu jana. ya enak ya pakai alasan begitu. Ya gitu ya. Dia sama makanya kenapa tadi Sarang sama Sang Buddha kan tidurnya hanya 1 jam 2 jam ya. Bahkan Sang Buddha kan di India kan ada 3 musim tuh. Musim panas, musim hujan, musim dingin kan. Sang Buddha tidur siang hanya di musim panas 1 jam. Selebihnya nggak pernah tidur siang. Ya teman-teman sekalian. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau seorang arahat nih, dinamidanya sudah tidak ada, lalu bagaimana dia bisa tertidur? Ayo nih, kita kan iseng nih. Kan dinamidanya kan udah nggak ada, berarti kan malas dan ngantuk kan udah nggak ada nih. Ada ya. Gimana, bagaimana seorang arahat bisa tidur? Bagaimana? Istirahat aja, Murid Romo. Oh, nggak bisa, dinamidanya udah nggak ada sih. Kan udah dihancurkan. Arahat, begitu sering bicara arahat kan? Kan arahat kan menghancurkan apa? Arahata menghancurkan apa? Arahata menghancurkan, kan hancur nih. Dinamida kan? Ya. Ya, dinamida hancur kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mau tidur gimana arahat ini? Kita belum bicara bab 3 kan? Bab 4 ya. Tentang Citawiti. Jadi teman-teman akan tahu nanti kalau arahat kecapean dia baru tidur. Gitu kata Abidang. Kalau tubuhnya lelah,
tubuhnya habis mungkin kan arahat kan juga bisa saja dia kalau biara-biara kan dulu para biku kan dia bersihin nyapu gitu kan. Walaupun dia arahat dia nyapu, dia bangun kuti, dia bikin apa saja gitu ya. Dan kalau dia kelelahan, maka arus kesadaran arahat dia akan turun, dia masukin turun, turunnya kemana? Ke bawah enggak. Bawang ke iya. Iya, jadi baru bisa tidur. Nah, jadi jangan-jangan Anda mengaku meditasi bisa mencapai kesucian arahat, malah Anda sedang masuk ke bawah, gitu ya. Jadi pada saat itulah arahat tertidur, dia masuk ke bawah enggak ya. Jadi bukan karena arahat tidur itu bukan karena malas sama ngantuk nih, ya, melainkan semata-mata tubuhnya memerlukan istirahat. Ya, tubuh perlu istirahat. Teman-teman sekarang begini, tubuh yang lemah itu alami nggak sih? Kira-kira Alami ya Romo. alami, ya, ya ingat ya, tubuh yang lemah itu alami ya, teman-teman ya. Tubuh yang lemah itu tidak dapat dihancurkan oleh seorang Arya apapun, termasuk sama Sang Buddha. Iya. Ya, sama Sang Buddha mengalami tubuh yang lemah, Sakit sakit, ya Romo. iya. Nah, tadi apa? Dwi apa? Dwi apa? Dwi Panca Winyana tadi kan kena benturan Ahetuka ya, teman-teman ya. Iya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau dia tubuhnya semakin lemah, mengalami mengalami itu nggak kematian nggak tubuhnya? Iya. Kan I- Buddha juga parinibbana ya. Iya ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau utama Anda mengalami. Jadi kalau dia sudah menghancurkan seorang arahat, seorang sama Sang Buddha, walaupun dia sudah menghancurkan Tinamida, dia tetap mengalami kelelahan tubuh. Ya, tubuh akan semakin lemah, akhirnya memerlukan waktu yang cukup untuk tidur dan beristirahat. Makanya kenapa di musim panas Buddha tidur siang? Karena panas capek nggak? Lelah nggak kalau capek panas? Iya. Habis Panas kalau capek Romo. capek. Dan di waktu itu kan perjalanannya kan cukup jauh kan. Kalau India saat ini kita lihat kan juga gersang kan panas ya. Nah teman-teman nanti kita lihat di kitab komentar Dhamma Sanggani ya bahwa ngantuknya seorang arahat, orang arahat, arahata ya, tidak muncul karena faktor yang tidak baik. Karena faktor yang tidak baik. Karena tinamida faktor baik atau tidak baik? Tidak Tidak, baik ya tidak negatif. baik. Ingat ya. Jadi teman-teman sekali lagi begitu ya. Jadi kalau kita sudah mengajukan tinamida, bukan berarti kita tidak bisa ngantuk atau masalah tubuh itu biasanya memang kalau kecapean dia lesu. Karena kita nanti bicara di bab 6, bicara rupa, materi. Tadi kenapa? Lahuta, tubuh mengalami apa tadi? Lahuta, Kamu duta duka, dan kama, duta kama nyata. Ya. duta. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dipahami itu supaya kita tahu bahwa karena tubuh sering berlentur, sering mungkin para biku, para arahat kan mungkin apa namanya bikin kuti, bikin apa namanya bikin perkakas, bikin sapu atau segala macam kan waktu itu kan para biku juga melakukan itu ya. Kalau kita pergi ke misalnya ke kebun persahabatan ya, para bikunya bikin kuti, bikin bukan tukang, jadi para biku sendiri yang bikin ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bicara bulatan yang terakhir, ya. Kan kita sudah bicara bulatan yang kedua itu dinamida, gitu kan? Ya. Ini sebagai di duka.
gitu kan? Sekarang bulatan yang terakhir. Apa ini? Cikica. Iya, masuk kategori apa itu dia? Wicikica juga ya. Ini masuk dalam kategori wicikica. Apa itu wicikica, teman-teman sekalian? Wicikica, aduh sorry. Wicikica itu adalah keraguan. Keraguan. Ya, karakteristiknya bagaimana? Kita lihat nih. Karakteristik, fungsi, manifestasi, sebab terdekat. Fungsi daripada wicikica adalah ragu. Sorry, karakteristiknya ragu. Fungsinya apa? Menggoyahkan batin. Menggoyahkan batin. Manifestasi bagaimana? Ketidakpastian. Ketidakpastian. Ya. Sebab terdekatnya apa? Perhatian yang tidak bijaksana. Ayo, niso, mana, si, kara. Ini tuh ya. Ayo, niso, mana, si, kara ya. Perhatian yang tidak baik. Teman-teman, kita sudah pernah mempelajari Wicikica waktu di bab berapa? Di bab 1, Romo. Iya. Masuk dalam kategori apa? Lob- Loba mula ya, loba mula cita ya, Romo. Loba mula Moha, cita. mola cita. Moha. Moha ya, di mohanya betul. Ya, itu ya. Seperti kita pernah ngomong tuh, seperti bola, seperti bola atau seperti kotak yang jatuh dari puncak. Bola. Ya, seperti kotak ya, Romo. Kotak. Berhenti-berhenti kan. Berhenti ya. Nah, teman-teman kita lihat nih. Kalau kita bicara Wicikica nanti, ya istilahnya lebih dalam adalah saya pakai hitam. Jadi Wicikica itu adalah didefinisikan tiadanya obat. Tiadanya obat. Ya, obat kenapa, teman-teman? Yaitu kepengetahuan. Jadi kalau kata didefinisikan Wicikica itu tiadanya obat pengetahuan. Ya, kalau kita tidak punya obat pengetahuan, membuat batin kita senantiasa apa? Ragu-ragu terus ya, Romo. Batin Cari-cari. senantiasa terombang ambing gitu ya teman-teman ya. Kalau sekarang kita sering terombang ambing, ketika kita latihan meditasi, latihan belajar dhamma seperti ini, mudah nggak? Apalagi kita belajar abhidhamanya secara presisi loh. Kalau minggu ini nggak ikut, harus lihat YouTube. Kalau nggak bisa lihat YouTube, nggak bisa kita ikutin kelas ini, betul nggak? Tuh. Iya, untung sudah direkam ya. Tapi biasanya kalau kita dengerin YouTube, lebih baik kita dengerin YouTube karaokean atau apa daripada dengerin YouTube Abhidhamma, gitu kan? Ya. Jadi teman-teman bayangkan, menurut Abhidhamma bahwa yang namanya wicikica adalah keraguan tiadanya obat pengetahuan, yaitu pengetahuan di mana batin senantiasa terombang-ambing. Ambil. Tuh. Diibaratkan seperti ini, ibaratnya ya. Ibaratnya seperti seseorang gitu ya, yang berada di sebuah persimpangan jalan, yang berada di jalan yang bercabang.
Bercabang, teman-teman sekalian. Kalau kita ketemu jalan bercabang, kita nggak baru tahu. Sekarang ada Google Map ya, enak ya. Dulu kita bingung nggak ya? Bimbang nggak kita memutuskan mana yang kita mau ambil gitu ya. Iya. Tuh. Teman-teman, ini yang paling parah adalah kalau kita kaitkan dengan pelajaran Abhidhamma, Wicikicca itu berbicaranya tentang keraguan, tapi keraguannya lumayan lumayan cukup worry dulu kita, teman-teman. Kenapa nih kita lihat nih ya? Masih ingat nggak dulu kemarin? Bicaranya apa? Keraguan atau ketidakmampuan apa untuk memutuskan sesuatu? Apakah Buddha benar-benar ada? Ada yang masih punya keraguan ini? Enggak dong, kan ada buktinya, mau. Apa gitu ya? Apakah Buddha benar-benar mencapai nibbana nggak sih? Kalau ragu-ragu nggak akan belajar Abhidhamma, Romo. Iya. Apakah Buddha benar-benar mencapai nibbana ya? Kan begitu. Nibbana. Apalagi kira-kira? Ragu apa lagi? Apakah Dhamma benar-benar membawa kita meresesi nibbana nggak? Betul nggak? Apakah Sangga benar-benar telah berlatih dengan baik? Apakah latihan meditasi kita benar-benar bisa memunculkan maga cita nggak kira-kira? Atau maga pala? Ada yang suka bertanya begitu nggak sih? Kalau saya sih enggak ya. Teman-teman yang mengalami nggak sih kayak gitu? Awal-awal iya, Romo. Di Awal-awal awal, gitu. di awal sekali ya. Hmm, wajar ya. Karena kan banyak nggak taunya itu, Romo. Ya kurangnya pengetahuan tadi ya. Betul. Tapi menurut Buddhism yang paling Wicikita juga merupakan keraguan ada ketidakmampuan. Ketidakmampuan begitu, ketidakmampuan untuk memberikan keyakinan. Keyakinan atau kepercayaan boleh kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada parita nih sebelum eh, teman-teman pernah nggak melihat namanya Kunta Danta Sutta? Dan Pernah belajar. Asa pernah dengar, Romo, tapi isinya lupa. Kunta Danta Sutta itu adalah seorang Brahmana Kunta Danta yang dia sakti nih. Sakti ini terdapat di dalam Digha Nikaya. Brahma Kunta Danta ini nih, karena dia sakti, apa yang dinasehati sama Kunta Bante Brahma Kunta Danta, oh selalu berhasil. Pokoknya jitu tebakannya ya. Lalu apa yang diinginkan oleh Brahma Kunta Danta? Ketika ada umatnya berhasil, dia bikin satu upacara kaul, bayar kaul. Ada yang lepas apa, ada yang sembelih eh, apa namanya kambing, kerbau kayak begitulah ya. Seperti upacara-upacara sesajen yang ada. Nah, suatu hari Sang Buddha datang ke di mana Brahmana Danta itu tinggal. Nah, pada hari itu kebetulan Brahma Danta akan mengadakan ritual untuk mengucapkan terima kasih kau dengan cara menyembelih beberapa hewan. Lalu ada beberapa murid-muridnya Brahma Danta mengatakan kepada Brahma Danta bahwa Sang Bagawa dari Kapilawastu adalah seorang yang tercerahkan dan banyak orang berduyun-duyun datang ke tempat Buddha. Si Brahma Danta ini bilang begini sama murid-muridnya, saya tidak akan menemui beliau. Karena beliau adalah seorang Buddha yang datang dari kasta kesatria.
Ya, Ya, ya. Sementara saya adalah kasta Brahma. Tapi ingat ya, ketika seseorang tidak menolak sama Sang Buddha, kan pernah nggak cerita yang kepalanya terbelah, ya? jadi terbelah 7 itu ya Romo. Akhirnya karena dibujuk-bujuk, akhirnya beliau ketemulah sama Sang Buddha. Tapi karena mereka semua adalah guru spiritual yang tinggi, Sang Buddha mengajak Brahmana Kuntadanta ini turun ke 7 kelahiran sebelum jadi Brahmana Kuntadanta. Ya, karena seorang Brahmana Kuntadanta kan di masa itu kan seorang Brahmana itu kan apa? Paham Atawada. Kalau dulu Bapak, kalau saya sekarang Brahmana, maka sebelumnya saya juga Brahmana. Sebelumnya lagi saya juga Brahmana, gitu ya. Makanya Sang Buddha mengajak Brahmana Kuntadanta ini keliling di 7 kelahiran sebelum, tentu menggunakan meditasi. Apa yang terjadi di kelahiran ketiga atau keempat, dia kaget sekali karena ayah ibunya Brahmana Kuntadanta pernah jadi pembantu di kerajaan, apa di ayahnya Siddhartha. Nah, sejak saat itu dia paham atawadanya, apa namanya, selesai, dia tidak lagi memahami. Lalu dia bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana dengan hewan-hewan yang akan aku sembelih? Apa yang harus aku lakukan? Kata Sang Buddha apa? Beri mereka makan, dikasih mereka makan dan lepaskan. Itu mungkin jadi fungsi kali ya. Cerita fungsi itu dari situ mungkin ya. Fungsi itu kan melepas makhluk ya. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya Sang Buddha mengatakan begini, daripada apa ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari kita melepas makhluk pangsan nih ya, yaitu apa? Memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kalau Anda function tapi Anda tidak punya keyakinan yang tinggi kepada, jadi function itu nilainya kalah dengan Anda memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha jauh lebih tinggi kualitasnya jika kita menjalankan sila atau moralitas. Begitu. Nah, sila yang tinggi yang kita lakukan kalah nilainya kalau kita melatih meditasi. Itu cerita dalam cerita Brahmana Kuntadanta seperti ini. Jadi kalau kita wicikica itu keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Kenapa? Karena kalau kita merasa bahwa kita tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka sadar kita tidak berkembang. Betul kan? Terus kalau sadar kita tidak berkembang, apa yang terjadi? Meditasi kita tidak mungkin kita lakukan. Ya. Karena kita nggak percaya. Kalau Sang Buddha mengajarkan kita meditasi, karena dia sudah melakukannya kan. Dia duduk meditasi di bawah pohon Bodhi, dia sering meditasi karena pencapaian kesucian diraih karena dengan duduk meditasi. Kata Sang Buddha, yang namanya keraguan itu diibaratkan seperti seorang petualang yang masuk, seorang petualang, petualang, petualang ayah, petualang yang masuk apa ke dalam hutan, ke dalam hutan yang banyak perampoknya. Tuh, teman-teman sekalian. Yang dalam banyak perampoknya. Kira-kira yang ragu-ragu nggak dia? Ragu-ragu ya? Takut. Takut ya? Iya. Karena kenapa? Karena orang mengaku bahwa ketika si orang ini masuk hutan, perampok-perampok ini tidak mengizinkan orang itu pasti keluar dari hutan. Ya, walaupun udah dikasih tahu sama orang bahwa di dalam perampok itu ada hutan, orang ini malah masuk ke dalam hutan. Ya, walaupun sudah dikasih tahu nih, selama dia perjalanan ke hutan itu dicekam oleh ketakutan nggak teman-teman? Pasti Romo. Masa khawatir kan ya? Ketika ada bunyi sesek, dia ngelihat ini perampok bukan, gitu kan? Dia kalau jalan tengah kelinguk, betul nggak teman-teman? Dia selalu berpikir jangan nyawa dia terancam oleh perampok tersebut, gitu loh. Kadang dia harus berhenti, ya kan?
Kadang dia harus bersembunyi, takut di apa? Takut dibunuh sama perampok. Seperti begal, Romo. Iya. Sekarang pertanyaan saya, kalau seperti itu sampai nggak ke tujuan? Eh, Enggak, iya, Romo. Nggak bisa keluar hidup-hidup kan, Romo tadi juga. Kalau seandainya dia sampai sekalipun, dia butuh perjuangan yang keras nggak? Ya, dan lama sekali ya, Romo. Butuh waktu yang lama sekali nggak? Ya. Iya. Ilustrasi ini kata Sang Buddha menggambarkan ciri dari keraguan-raguan. Seseorang yang mempunyai keraguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, apa yang terjadi? Ah, Kalau dia punya keraguan kepada Buddha sama, dia akan merusak, ya, akan merusak, nggak akan bisa membawa maju batinnya. Makanya ada parita itu. Parita yang saya bacakan itu pasti parita eh, jika kita mengalami mimpi buruk kayak gitu, ingat nggak? Saya terjemahkan. Semoga kekuatan oh Tuhan iya, apa gitu, bukan? Apa? Abaya Parita ya. Iya. Yandu nimitang awamanggalanca yo Ya, manapo sakuna sasado papagahodu supinang akatang budanu pawena winasa metu. Gitu kan? Semoga ya. dengan kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, semua tanda-tanda jelek, mimpi-mimpi buruk, dan semua hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini lenyap adanya. Kan begitu. Ya, jadi memiliki keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, itu menjadi perusak, sangat merusak, merusak kualitas batin kita. Kalau orang tidak punya keyakinan pada saat Buddha Dhamma dan Sangha, pada saat dia praktik meditasi, apa yang terjadi? Berkembang nggak batinnya? Nggak berkembang. Ya, kalau dia tidak berkembang, mampukah dia merealisasikan anicca, dukkha, dan anatta? Nggak mungkin. Mungkin, ya. Ingat, keraguan-raguan merupakan apa? Wicikicca merupakan apa nih? Panca. Jadi warna. Iya, ini merupakan panca ini Nah, niwarana. Tuh, teman-teman sekalian ya. Kalau dia makan panca dan niwarana, maka apa yang terjadi? Kalau keraguan-raguan ini muncul, seseorang bisa mengatasi pakai apa keraguan-raguan? Pakai apa sih keraguan-raguan? Kemarin kita belajar apa? Wicikicca akan apa? Sada, Sah, sada Romo. mana ada sada, faktor mental lah, faktor. bicara Romo. Iya, kan ada faktor itu Romo, faktor, faktor apa? Faktor janang Romo. Ya, jadi yang namanya wicikicca, wicikicca itu dikalahkan dengan apa? Bicara. Bicara. Pelan terus menerus sih. Ya, apa itu bicara? Memegang objek. Kalau bicara, kalau kita bisa memegang objek terus menerus, maka wicikicca kita akan apa, ter- tertekan begitu ya. Dan kalau seseorang bisa mengatasi 5 rintangan ini, maka akan muncul yang namanya sama samadhi. Jadi sama samadhi itu baru bisa muncul kalau pancaniwarana itu kita kita tekan dengan 5 faktor jana, witaka, wicara, piti, suka, dan ekadagata. Isuka ekagata. Jadi ingat ya, untuk bisa menghancurkan eh, rintangan keraguan-raguan wicikicca ini apa yang terjadi? Kalau kita sudah bisa menghancurkan wicikicca, jadi apa? Sota, sotapati loh. Betul nggak teman-teman? Kalau kita sudah jadi sotapati, kelahiran bisa kita tekan. Yang tadinya kita mengembara di sekian ribu, sekian juta kelahiran yang tidak pernah berhenti, kalau kita sudah sotapati magapala, berapa kali lagi kita lahir? Maksimal 7 ya, Romo. Maksimal cuman 7 7, kali. gitu ya. Jadi kalau kita berbicara kalau begitu, ingat ya, kalau yang namanya wicikicca itu ada 5 ya.
Wicikica. Wicikica itu keraguannya adalah karena satu kepalakan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan latihan. Terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, dan terhadap latihan. Ya, di dalam kitab Dhamma Sanggani ya teman-teman sekalian. Di kitab Dhamma Sanggani, teman sekalian ada keraguan itu ada terhadap 6 objek. Keraguan terhadap 6 objek. Objek mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan tubuh, dan objek dhamma batin. Dalam Dhamma Sanggani ya. Karena itu teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa ini harus dipadamkan. Kalau wicikica sudah dipadamkan, minimal kita jadi apa? Salah satu Pasti sota, pasti pati. agak pala. Kalau keraguan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya kita sudah bisa menghancurkan wicikica. Dan wicikica itu adalah salah satu dari 10 belenggu yang akan kita patahkan. Ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, itulah 14 faktor cetasika. Ya. Jadi sekarang kalau kayak gini, saya balikin lagi. Ini kan cita kan. Ini cetasika, gitu kan? Kalau kita berbicara tentang moha, ini kayak kalau kita baca gini. Ini kan loba ya. Loba 8, dosa 2, moha 2. Ini apa? 1, 2, 3, 4. 2 ya. Ya, terus 4 lagi. 2 lagi, sah. 1. Gitu ya. Itu kan teman-teman ya. Ya. Nah sekarang, kalau kita bicara ini kan apa? Ini kan adalah loba ya. Ini samanasa, samanasa, samanasa. Ini UPK, 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 UPK. Ini apa? Domanasa ya. Masih ingat kayak itu? Ini UPK, UPK. Gitu kan? Nah teman-teman, kalau kita bicara lotika. Ini lotika ini. Lotika. Gitu kan? Loba, diti, man. Di mana? Gitu ya. Nah sekarang saya tanya, kalau loba, mana sobat kalian? Loba muncul di mana? Di 8 loba, Ini loba ini nih. di Cit- di di loba 8 Romo. Kalau loba ini muncul di 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau diti, di mana munculnya? Iti Sampayuta. Diti hanya muncul di sini. Kalau mana? Mana muncul cuma di sini. Yang mana? Ya teman-teman ya. Sekarang kalau kita bicara docatuka nih. Docatuka. Dosa. Kalau dosa muncul di mana? Di dosa Romo 2, Di Di sini. dosa mulanya. yang 2.
Kalau Isa, dua juga, satu dua. Tapi munculnya bersamaan ya. Sama. Kalau Isa Macaria, Macaria sama dua ya. Tapi munculnya nggak bersamaan. Kalau ini Kukuca, Sama Romo. munculnya bersama. Sekarang kalau dinamida. Dinamida munculnya selalu yang apa? Yang sasangkarika atau Sangkarika. Sasangkarika. munculnya nih. Tuh, ada berapa muncul? Sama Lima. yang sasar. Lima ya. Dina 5, Mida 5 ya. Iya. Dina 5, Mida 5. Sekarang kalau Wicikica muncul di mana? Ini Wicikica nih. Di Di Moha. Wicikica Romo. Wicikica di mana? Di Moha Romo. Moha. Ini, Wicikica. gitu ya. Hanya di Moha. Sekarang saya tanya nih, kalau sekarang Moha, ini apa? Mo, Ca, Jatuh. Satu Kak. Moha. Kalau muncul di mana? Moha kalau muncul di mana? Semua. Semuanya ya Romo ya. Semuanya Iya. tuh. Oh benar semuanya. Tuh. Tuh. Iya. Kalau Moha apaan Ahirika Kiri Kak. muncul di mana? Semua Romo. 12. An Otapa muncul di mana? 12. 12. Udaca 12. 12. Jadi kalau gitu kita belajar loba di bab 1 8, dosa 2, Moha. muhan 2. Tapi Bianca kayak apa? Semua. Jadi delusi adalah Bianca, Kero. Kalau kita sudah punya delusi berarti pasti pikiran kita sadar tidak akan muncul. Karena kita selalu diliputi oleh delusi, selesailah sudah. Aituka cita 14 yang berkaitan dengan cita 12. Kan? Iya. Untung di kita adanya bulusi bukan delusi ya. Iya. Sayang Kalau nggak delusinya. bahaya itu Romo. Oke, baiklah. Wakili teman-teman semua yang hadir di Zoom, saya mengucapkan maha anumodana kepada Romo Ruby yang sudah membabarkan Dhamma pada malam hari ini. Anumodana Romo, terima Sama-sama. kasih. Baiklah, Bapak Ibu, seru malam ini ya. Ternyata si Moha ini sangat-sangat berkuasa ya dalam kehidupan samsara ini ya, bikin kita puter-puter terus di sini. Baiklah, kita akan langsung aja ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung lewat fitur raise hand atau melalui kolom chat. Oke, ya, saya periksa dulu di kolom chat. Oke. Belum ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Banyak hal baru yang kita pelajari ya di kelas Abhidhamma ini luar biasa sekali. Dinamida ya, ternyata itu adalah kondisi batin yang benar-benar sakit. Itu yang Ya. bikin kita malas untuk belajar Dhamma, untuk melakukan kebajikan, untuk meditasi. Baik, sudah ada yang raise hand Romo dari Bapak Rahmat Adiwarga. Silakan Romo langsung bertanya. Ya, Sukihotu Romo Ruby. Hotel nama budaya. Iya, mau kejelasan aja nih Romo. Jadi ternyata dinamida itu timbul bukan saat kita meditasi aja ya, dalam kondisi sehari-hari juga bisa ada dinamida gitu Romo ya. Apakah Ya. begitu?
Ya kan karena namanya rintangan batin itu kan nggak hanya pada saat kita duduk meditasi kan, Rom. Dalam hal kita melakukan kebaikan kan bisa saja kan. Contoh misalnya kemarin ada pindah patah gitu kan. Pas mau lihat malamnya pulangnya malam kecapean gitu kan. Ragu-ragu nggak Romo untuk melakukan pindah patah kayak gitu? Iya, Ragu-ragu. iya Hmm, terlalu capek mungkin. kalau capek. Jadi memang kadang ya seperti itu batin kita memang. Batin kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau yang namanya dinamida selalu dalam rintangan pas saat meditasi Romo. Ya, Iya, bisa oke. saja bisa saja dalam hal tertentu dalam melakukan kebaikan. Begitu. Iya, saya juga pernah dengar Romo ya, dinamida itu salah satu rintangan waktu seseorang ingin mencapai jana. Apa itu juga benar Romo? Kan tadi Romo, kalau kita bicara untuk bisa mencapai jana harus menghancurkan dinamida kan? Ya, Lima pancanewarana itu apa sih Romo? dinamida, wicikica, Dari awal, dari ya awal, Pak, dari awal. Hah? Dari awal apa? Ya Pak, ya pada ya, Oh, no, 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 no. Kama, canda, Kama Canda, ramaraga boleh. ya Terus apa lagi? Eh, dinamida, dinamida, terus wicikica. iya, apa Satu apa? lagi Apa? saya juga, Kama, canda, biapada, dinamida, udaca, kukuca, oh ya, udah cakup kuca ya, ya maaf baru maaf ya. wicikica. Kalau sekarang lima rintangan batin itu kita atasi, sama juga kita mengatasi apa? Tadi kamaraga itu apa? Keinginan hasrat buruk, Loba, Romo. loba kan kamaraga Loba. kan loba. Kalau biapada, biapada itu Ya apa? pada hasrat hasrat buruk ya, hasrat jahat, Enggak apa dikategori akarnya apa? Akarnya apa? dosa mula, Dosa. Ya terus kalau itu udah cakup apa? Udah cak sama ucikica, moha ya. moha Jadi ya, sebenarnya kalau kita sudah mengendapkan, kalau mencapai jana kan kita mengendapkan lima pancanewarana itu kan, seperti kita ya, mengendapkan batu, rumput yang ditekan oleh batu. Tapi kalau kita mencapai Sotapati Magapala, rumputnya seperti dibakar, ya, dibakar oleh api. Tapi kalau kita mencapai jana hanya rumputnya hanya ditekan oleh batu. Ketika mulutnya ditekan sama batu, rumputnya kan nggak bertumbuh tuh, karena jana sedang ya, berada di atasnya. Tapi ingat ya, ketika hmm, rumput itu ditindihin batu, bukan berarti rumputnya mati kan? Nanti kalau kita pas angkat batunya, dia rumputnya tumbuh lagi nggak? Tumbuh lagi. tumbuh dan Tapi tumbuh kalau kita lagi. membakar rumput, itu namanya Sotapati Maga, Sakadagami Maga, Anagami Maga. Ya, kalau palanya gimana? Palanya setelah rumput dibakar disiram pakai air supaya tidak tumbuh lagi. Begitu, Pak apa namanya Romo ya, Rahmat, apa Romo ya, Rahmat ya, betul. ya, 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 Jadi memang seperti dinamida adalah bagian dari loba dosa moha juga, tapi dia rintangan batin yang hanya muncul tidak hanya pada saat kita meditasi, sedang meditasi. ya, 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 jelas Romo, ya, terima kasih Ya. Romo. Nah, Baik. Eh, saya juga ikut menyimak, ikut belajar nih ya mengenai piramida ini ya. Nanya Romo, Baiklah, ya, ya. silakan Romo Hendra. Romo ini saya masih belum paham. Dinamida itu kenapa Sasan Karikam ya? Penjelasannya gimana ya Romo? Sasan Karikam itu kan diajak ya Romo, nggak spontan. Kita pernah belajar bab satu, ingat nggak? Yang namanya diajak itu bisa oleh diri sendiri, bisa oleh orang lain. Pernah baca dilihat lihat lagi YouTube kita yang namanya Sangkarikang, ya. Hmm. Yang namanya hasrat tuh kan kalau kita bicara. Masa ngantuk sama males diajak? Sasangkarikang dan asangkarikang. Asangkarikang kan spontan. Iya. Kalau spontan berarti perbuatannya nggak perlu diajak aja kan, nggak perlu ada hambatan. Nah, Nggak ada hambatan kan?
Ya, kalau ngantuk sama malas bukannya spontan juga mau datang sendiri. Tadi bisa Nah, karena letek sedang karena sedang batinnya sedang tidak sehat kan jadi perlu untuk melakukan perbuatan tadi. Oh besok tadi apa hari Minggu kemarin ada ada dana tidak pendapatan misalnya begitu kan pendapatan nasional itu. Terus apakah Anda sudah punya niat pengen berdana terus tiba-tiba bangunnya ke siangan karena ngantuk mau berangkat semangat nggak? Ya semangat. Aduh udah jangan-jangan telat nih, jangan macet nih. Karena sedang apa? Karena Anda sedang berjuang melawan batin kan. Jadi karena perbuatannya yang namanya ngantas dan ngantuk, maka butuh apa? Butuh perbuatannya tidak spontan harus didorong, didorong. Dana tidak. Bisa didorong oleh diri sendiri atau oleh orang lain. Anda diteleponin akhirnya. Chandra mana nih? Kok belum datang? Oh saya jadi ke jalan nggak? Jalan. Tapi butuh dukungan dari orang lain. Begitu, Rom. Kenapa penyebabnya? Karena tinamida. hmm. Karena malas dan ngantuk. Gitu. Ya, jadi makanya dimasukkan dalam kategori sasang karikang. Oke, Kualitas Mo. batin. Gitu, Rom. Makasih, Mo. Ya, Iya. Makanya teman-teman sekalian, kita butuh kalian yang minta nggak sih? betul. Butuh Betul, ya. Romo. Ketika kita sedang mengalami tinamida, malas untuk belajar dhamma, tiba-tiba ditelepon atau di WA-in, jadi semangat nih. Iya, Jadi timbul energi nggak? Timbul kan? iya, Ketika betul. timbul energi, ketika timbul energi, maka kita nggak apa-apa perbuatan itu sasang karika nggak apa-apa tapi kan minimal kita sudah menanam kebaikan makanya kita butuh yang namanya kalenamita tadi tapi kalau kita tidak punya kalenamita tahu hari ini ada sama kelas udah lah ngapain di di mall ada kus plus misalnya begitu jadi benar kalendama nggak enggak jadi seperti itu ya makanya tinamida pasti akan tadi kan dibicaranya kan begitu Pak Hendra bahwa tinamida hanya muncul akan muncul di seorang putu putu jana ya Pujana. iya seorang sakada, seorang Arya, sorry, seorang Sekapugalaya bisa muncul nggak? Bisa. Bisa. Apalagi kita yang masih butuh janda. Jadi sebaiknya, sebaiknya ya butuh kalyanamita tadi ya, Rom. Gitu. Hmm. Hmm. Itu gimana? Ada lagi kok Hendra? Cukup? Oh, enggak, cukup, Mo. Terima kasih. Ya, Ya, cukup, Mo. Terima kasih. Ya. ya. Oke, baik ya. Masihkah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu, kita punya sedikit waktu. Silakan Pak Rahmat, Ya, langsung Romo. bertanya. Romo, jadi kalau saya perhatikan ya, untuk moha catuka itu dia kan kalau muncul berbarengan semua ya. Sedangkan untuk yang dosa dosa catuka itu dia nggak berbarengan, malah kalau yang satu timbul yang lainnya nggak bisa ikut timbul. Sedangkan tinamida dia juga berbarengan ya Romo ya. Jadi ada yang munculnya berbarengan, ada yang munculnya hanya bisa satu-satu gitu Romo. Ya, nanti kita belajar begini. Pak. Makanya enak. Gimana Romo? Nah, kita belajar begini ntar. Sebentar ya, saya tunjukin. Hmm. Kita belajar ini. Masih ingat nggak yang pernah saya sampaikan mungkin 2 minggu yang lalu ya. Begini, waktu awal-awal kita membahas tentang eh, ini apa nih? Asa, Asa, Wedana, Wedana, Sanya, Sanya, Cetana, Eka Agama. Cetana, Eka Gata, Di Juni zaman Indriya, sekarang Manasikara, dikenal sebagai Sahabat Cita Sadarana. apa itu sahabat cita sadaran? Cetasika yang munculnya di semua cita, gitu Ya, kan? ya betul. Gitu kan? Nah, yang atas ini apa? Kan saya pernah ngomong yang atas ini.
Moha, Ahirika, Ahirika, Anotapa, Udaca. Jadi dikenal sebagai apa? Masih ingat nih? Sabah akas Sabah aku salah cetasika. Artinya apa? Sabah itu semuanya berbarengan juga ya Romo ya. Semuanya munculnya semuanya. Yang atas aja nih, kita bicara yang atas. Yang ini juga sama. Iya, Nanti kita belum bicara Sab ini kan. iya Ada Sabah aku sabda salah ya. sati, hiri otapa, aloba dosa, tata majatatra. Kayak pasati cita pasati, kayak lahuta cita lahuta, kayak muluta cita muluta, kayak kamanyata cita kamanyata, kayak pagunyata cita pagunyata, kayak ujukata cita ujukata. Totalnya berapa? Ada 19. Itu pun Selain itu yes. pun munculnya semua pada saat kita melakukan kebaikan. Jadi kenapa sih pada saat kita berbuat baik, kita belajar dhamma nih hari ini, diskusi dhamma lah ya. Jadi Hmm. kita diskusi dhamma, jangan anggap sepele loh perbuatan diskusi dhamma kita. Kenapa? Karena perbuatan baik yang kita lakukan hari ini nih, pada saat kita melakukan perbuatan, ada 19 cetasika yang ikut bersamanya. Bayangkan deh, ketika kita mendengarkan dhamma, belajar dhamma, berapa cetasika yang muncul? Berapa? Minimal 19 itu ya. Minimal 19. Jadi ya, untung nggak kita berbuat baik. Untung. Karena pada saat Iya, ada 19 faktor cetasika yang menyertai pada saat kita berbuat baik. baik ya. Jadi itu sama. Nanti yang atas-atas itu munculnya selalu bersama. Hmm. Begitu Pak Rahmat ya. Iya, iya, iya. Iya, Romo jelas Romo. Ya, Oke, terima kasih. baik, sama-sama. Oke, baik ya. Em, Karena waktu juga ya, Bapak Ibu, maka kita akhiri sesi tanya jawab kita malam hari ini. Oke, baik ya. Kita, Romo, saya lupa memberitahu ada salah satu peserta kita yang mungkin untuk jangka waktu lama tidak bisa ikut dulu karena kena stroke, Romo, kasihan, namanya Noviantigo. Padahal sebelumnya beliau sangat rajin ya. Oh, Novianti saya tahu ya, 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 ya. Ya, Novianti. Dia kena stroke, Romo masih muda padahal. Masih muda ya? Oh, kasihan ya. Ya, ya kita doakan Perlu aja ya, prihatin, perlu semoga prihatin ya. semoga karma baiknya bisa berbuah ya, Romo ya. Ya, Bisa ya. segera sembuh Satu, kembali satu. seperti sedia kala. Ya, ya. Nanti baca. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Kita malam ini sudah menyelesaikan Aku Salah Cetasika 14 ya, bagian yang terakhir, yaitu Tina, Mida, dan Wicikica. Ketiga ini tidak masuk dalam kategori loba, dosa maupun moha ya, maka dibahas tersendiri seperti itu ya. Kita tentu masih ingat tentang karakteristik, fungsi, manifestasi, sebab terdekat, dan ibaratnya masih hangat di telinga kita ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan mengulang itu. Kita akan mengulang di awal pembahasan kita pada hari Senin depan nanti Bapak Ibu ya. Hanya saja sekarang kita semua paham kalau tinamida muncul, wicikica muncul, itu adalah kondisi batin. Dan batin kita perlu dilatih untuk mengalahkan tina dan mida ini ya Bapak Ibu. Jadi bukan semata-mata karena kita lelah atau capek, tapi memang betul ya saya perhatikan Romo Ruby kadang-kadang raut mukanya udah sangat kelelahan, tapi semangatnya tinggi ya untuk Ya, mengajar ya, ya. ya. Dan ini membuat saya benar-benar kagum sekali Romo ya, kekuatan kekuatan sada ya, kekuatan keyakinan dan keinginan untuk melakukan kebajikan, Betul. memimpin mengalahkan Hmm. perasaan lelah secara fisik tadi. Padahal lelah secara fisik adalah sangat normal, sangat eh, manusiawi ya Romo ya. Tapi terbukti ya bahwa semangat bisa mengalahkan kelelahan fisik kita dan pembelajaran di kelas ini terus berlangsung sampai selesai. Baik Bapak Ibu, itu aja yang bisa Maaf saya Bu sampaikan. Yasoda mau nambahin Bu. Mungkin Silakan. minggu depan tanggal 12 kita libur kali Bu. Oh ya, hari Senin ya. Iya, Oh iya hari Romo, Waisak. mungkin nanti ada pengumuman Iya. menyusul ya. Wah, ada Wesak ya kita ya. Ya, Hari hari Waisak. Wesak. Hmm. Oke, nanti akan dibuatkan pengumuman di grup ya Romo ya.
Iya, iya, iya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Saya sendiri saking semangatnya ingin terus belajar. Ya. Baik ya, Bapak Ibu. Mari kita berbagi jasa kebajikan setelah kita mendengarkan Dhamma dan belajar Dhamma pada malam hari ini. Handamayang patidanang karo makse punya sidani katasa yananyani katanime lesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawanta ca maihang mata pitadayo utame ca biaditawa anye majata werino satatitan tilokasmi rebuma catuyonika pance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayo maya dina na punyana anumodana hetuna sabe sata sadahonku awera suka jiwino kema padanca papontu tesasa si jatang subba sadu sadu sadu. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Nama Karapata. Arahat sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang apiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Mari bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tetap semangat untuk belajar Dhamma ya. Terima Kasih kasih Romo Ibu, Romo, Mas terima Isan, kasih Bu Marawani, Yasoda, Bapak Ibu terima semua. kasih Ko Terima Terima Susan, kasih Romo. terima Ini kasih Romo, juga Ya, semuanya. kasih Bu sama-sama. Waseda. Terima kasih Ya, Romo. ya, Selamat ya, malam Terima semuanya. Namo kasih. Buddhaya. ya, izin Terima Namo pamit. Buddhaya. kasih Romo. Ya. Makasih. Makasih Romo. Kasih, selamat Terima kasih. malam. Namo Buddhaya. Makasih Bu Lingling. Makasih teman-teman Ya, semua. Sama-sama. makasih. Kok. Ya, Ya. terima kasih semua. Oh Sampai ya ketemu. lupa Pak Edi, selamat bergabung ya. Semoga minggu depan atau kelas berikutnya kita bisa sama-sama lagi belajar. Ya, oke. Makasih semua. Makasih. Izin tutup ya. Makasih. Silakan Kak Seisan.